Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 3C, Bahasa Indonesia, Program Studi Manajemen, FEBU Hamka, dengan dosen pengampu Bapak Abdul Latif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya Salsabila Fakriah Daryanto, dan rekan-rekan saya dengan nama Ardela Emita, Amanda Fauzia, dan Aziri Nismara. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari diksi itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian diksi menurut KBBI tersebut, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Ketepatan diksi dapat dipengaruhi oleh kemampuan penggunaan bahasa yang berkaitan dengan kemampuan untuk menguasai, memahami, mengetahui, dan menggunakan sejumlah kosakata. Selanjutnya, pengertian diksi menurut pendapat ahli. Menurut Susilo Mansurudin, diksi adalah pemilihan kata. Pemakaian atau pemilihan diksi yang benar, tepat, serta cermat dapat membantu penulis dalam memberikan nilai pada suatu kata. Pilihan diksi yang sesuai dengan kata lain akan mencegah terjadinya kesalahan penafsiran atau penafsiran yang berbeda dari penulis ke pembaca. Menurut Andre mendefinisikan diksi sebagai penggunaan kata yang sesuai untuk mewakili pikiran serta perawatan yang ingin disampaikan dalam pola-pola kalimat tertentu. Nah, kemudian tujuan diksi. Tujuan penggunaan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulis apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi diksi. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Pemilihan diksi yang tepat dan baik dalam sebuah penulisan karya sastra dapat membuat pembaca menjadi lebih mudah dalam memahami pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Pemilihan diksi dalam penulisan karya sastra dapat membantu membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai penggunaan maupun pemilihan diksi sangat penting agar terciptanya suatu komunikasi yang efisien dan efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Sesuai dengan pengertiannya, diksi berfungsi sebagai bentuk ekspresi yang hadir dalam gagasan penulis yang dapat dituangkan dalam tulisan maupun lisan. Penggunaan diksi yang selaras dan tepat dapat membantu membangun imajinasi dari para pembaca dan pendengar ketika membaca atau mendengarkan sebuah karya sastra. Yang keempat, hiburan. Pemilihan diksi yang tepat dapat berfungsi sebagai hiburan bagi pembaca. Hal ini berkaitan dengan setiap pesan serta ekspresi yang dituangkan dalam sebuah karya sastra. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu diksi berdasarkan makna dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan makna. Jenis diksi berdasarkan makna dibagi menjadi dua macam, yang meliputi makna konotatif dan makna denotatif. Yang pertama yaitu makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Berikut beberapa contoh diksi dengan kalimat denotatif. Wajahnya sangat cantik mempesona. Yang kedua, jerapah memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan hewan lainnya. Yang ketiga, kambing hitamku beranak 3. Yang kedua, makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi, kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Contoh dari diksi dengan makna konotatif, yang pertama yaitu banyak pahlawan yang telah gugur dalam medan perang. Gugur dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif yaitu meninggal dunia. Yang kedua,
Tasya merupakan anak emas di kelas karena ia berperilaku baik dan rajin. Anak emas dalam kalimat tersebut bermakna anak yang paling disayang. Berdasarkan leksikal. Berikut penjelasan dari macam-macam diksi berdasarkan leksikal. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan lainnya. Contohnya, sinonim kata cantik adalah molek atau elok. Antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Beberapa contoh dari antonim seperti tinggi dengan rendah, kecil dengan besar, naik dengan turun, sedih dengan senang, hemat dengan boros, dan lain sebagainya. Homofon dan homograf. Homo artinya berarti sama. Fon berarti bunyi, graf berarti tulisan. Homofon berarti sama bunyinya, berbeda tulisan dan maknanya. Contohnya, bank dengan bank. Homograf berarti sama tulisannya, berbeda bunyi dan maknanya. Contohnya, apel dengan apel. Homonim dan polisemi. Dalam ilmu bahasa dikenal istilah homonim dan polisemi. Kedua istilah itu sering dianggap sama. Benarkah begitu? Kedua istilah itu sebenarnya mempunyai perbedaan. Homonim merupakan kata yang sama bunyi dan penulisannya, tetapi berbeda maknanya, karena berasal dari sumber yang berlainan. Kata kunci homonim adalah sumber yang berbeda. Homonim dan polisemi. Contohnya, Andi bisa mengerjakan soal itu dengan mudah. Yang kedua, bisa ular itu sangat berbahaya. Kata kalimat pada kedua kalimat berbeda arti. Kalimat yang pertama berarti mampu atau dapat. Kalimat yang kedua berarti zat racun. Kedua kata itu berasal dari sumber yang berlainan. Berdasarkan hal itu, kata bisa termasuk homonim bukan polisemi. Homonim dan polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa, kata, frasa, dan sebagainya yang mempunyai makna lebih dari satu. Makna lebih dari satu tersebut terjadi karena adanya beberapa konsep dalam pemaknaan suatu kata. Misalnya, kata akar bermakna bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Yang kedua, asal mula, pokok, pangkal yang menjadi sebab, kiasan. Unsur yang ketiga, unsur yang menjadi dasar pembentukan kata. Homonim dan polisemi. Perhatikan contoh di bawah ini. Akar pohon itu mengganggu bangunan. Yang kedua, kita harus mencari akar masalahnya agar dapat menyelesaikan kasus itu dengan baik. Kata akar pada kalimat 3 berarti bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Dan kata akar pada kalimat yang keempat berarti pokok atau pangkal. Superordinat dan hiponim. Hipernim atau superordinat merupakan suatu generasi yang bersifat umum seperti hewan, bunga. Hiponim merupakan suatu istilah dalam bahasa yang spesifik menjelaskan tentang suatu nama jenis, seperti hewan kucing, tikus, sapi, dan lain-lain. Bunga mawar, anggrek, melati, dan lain-lain. Perubahan makna ameliorasi. Contohnya, bung, makna lama, panggilan kepada laki-laki. Makna baru, panggilan kepada pemimpin. Yang kedua, putra. Makna lama, anak laki-laki. Makna baru, lebih tinggi daripada anak. Yang ketiga, petani. Makna lama, seorang yang bekerja di sawah. Makna baru, orang yang bekerja di bidang agraris.
Yang kedua, priorasi. Contohnya, bini. Makna lama, perempuan yang sudah dinikahi. Makna baru, istri. Yang kedua, bunting. Makna lama, mengandung anak. Makna baru, hamil. Yang ketiga, janda. Makna lama, istri yang tidak tinggal bersama suami. Makna baru, perceraian. Ciri-ciri diksi. Menurut buku Apresiasi Puisi, Teori dan Aplikasi dijelaskan bahwa diksi memiliki ciri-ciri yang meliputi sebagai berikut ini. Diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diminatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansana makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Yang ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang dilaporkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memperdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Selain ketiga ciri dari diksi tersebut, ada beberapa syarat ketepatan yang perlu diperhatikan menurut Garis Kerak. Berikut adalah syarat ketepatan diksi. Yang pertama, menggunakan kata konotasi, dan denotasi dengan cermat dalam sebuah tulisan. Yang kedua, menggunakan sinonim atau kata yang sama atau hampir sama maknanya dengan cermat dalam sebuah tulisan untuk menggunakan gagasan. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan mirip tetapi memiliki makna yang sama. Yang keempat, menggunakan kata kerja pada kata depan dan harus secara idiomatis. Selanjutnya, mampu membedakan kata khusus serta umum dalam suatu tulisan seperti pidato, sehingga ketepatan diksi dapat terjamin. Yang terakhir, memperhatikan pemilihan kata atau diksi dengan berkelanjutan pada suatu tulisan maupun pidato. Oke teman-teman, terima kasih. Kami sudah ada di penghujung presentasi hari ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk orang banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.